الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ونور الأوصال وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, daripada menit kepada jam, daripada jam kepada hari, daripada hari kepada minggu, daripada minggu kepada bulan, dan daripada bulan kepada tahun, daripada tahun ke tahun, sehingga dengan kita akan sampai kepada penghujung kita masing-masing. Suasana yang membanggakan, serba modern, serba bagus, serba indah, serba lengkap, serba sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Ini dengan masjid yang mengelola biaya hampir tidak kurang daripada dalam 50 miliar. Pada beberapa tahun yang lalu, masjid yang dikenal dengan Masjid Al-Mu'ammar Al-Qaddafi sebelum berubah kepada nama Masjid Al-Tiqra beberapa waktu kemudian. Luar biasa, dengan kecanggihan teknologi, Masya Allah, tabarakallah, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, satu persatu. Daripada kecantikan-kecantikan yang kita saksikan, daripada keindahan-keindahan yang bagus, daripada kemodernan-kemodernan yang modern, alhamdulillah, dengan peralatan komunikasinya, alhamdulillah, dengan peralatan dengan transportasinya, alhamdulillah, dengan dunia teknologinya, alhamdulillah, dengan dunia usul, daripada tempat ke tempat, daripada destinasi kepada destinasi yang dahulu kalau kita tempuh dalam hitungan waktu tidak kurang daripada sampai sekian bulan, hanya dalam hitungan hari dan dua, ternyata dengan kita sudah sampai ke destinasi yang kita tuju. Tempat-tempat rekreasi kita sekarang ini berada di salah satu daripada masjid yang terindah di Bogor. Kita sedang berada di salah satu daripada tempat rekreasi, tempatnya indah, suasananya nyaman, keadaannya bening, tentram, Masya Allah, tabarakallah. Memang suatu hal yang menggugah, suasana yang memukau dengan hati dan perasaan. Tapi kalau kita sebutkan, kalau kita rentetkan satu persatu, apakah kira-kira dengan keindahan dengan bangunannya, apakah kira-kira kecanggihan dengan teknologinya, apakah kira-kira dengan kelengkapan dengan segala keperluan yang kita perlukan dalam kehidupan kita, Masya Allah, tabarakallah, tidak akan sanggup dengan kita menghitung satu persatu dari sejumlah berapa saja tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang modern, bangunan-bangunan yang indah, bangunan-bangunan yang mewah, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, itu saja kata-kata yang patut untuk kita ucapkan. Tapi ternyata yang canggih itu teknologinya, yang modern itu adalah komunikasinya, yang bagus itu adalah bangunannya. Tapi kira-kira bagaimana dengan amalannya? Tapi kira-kira bagaimana dengan manusianya? Tapi bagaimana kira-kira dengan ubudiahnya? Tapi kira-kira bagaimana dengan pengabdiannya? Apakah secanggih teknologi, secanggih itu juga dengan zikirnya, amalannya, tasbihnya, khasyaknya, tadallul dan inkisar di hadapan Allah Jalla Jalaluh, yang walaupun serba sederhana, tidak lebih daripada dengan seumpama onta, tidak lebih daripada seumpama kuda, dadadak, 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 dadadak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ada kira-kira dalam berapa ribu zikirnya, ada kira-kira dalam berapa ratus ribu salawatannya. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang pernah ketinggalan salat berjamaah, serba modern, serba super, serba bagus. Tapi kira-kira apakah pernah menyaksikan salat subuh di negara kita, salat subuh di Indonesia sama seperti pada waktu dengan kita melaksanakan salat Jumat, atau seperti pada waktu kita melaksanakan salat Lebaran? Ini dengan pertanyaan yang patut kita tanyakan. Ini tidak akan bersama kita nanti. Memang bagus, yang bagus itu masjidnya. Memang modern, yang modern itulah peralatan komunikasinya. Memang lengkap, yang lengkap itu adalah transportasinya. Memang indah, itu tidak lebih daripada perabot rumahnya. Tapi bagaimana kira-kira dengan pergaulan kita? Bagaimana kira-kira dengan pendekatan kita? Bagaimana kira-kira dengan ubudiyah kita? Bagaimana kira-kira dengan yakiniyatnya, dengan imaniyatnya? Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Nabi kita bersabda, tidak akan takhalluf, tidak akan ada yang meninggalkan, diralat perkataan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu,
tidak akan takhaluf, tidak akan meninggalkan salat berjamaah subuh, zuhur, maghrib, isya. Tidak ada yang terkecuali illa munafikun, kecuali seorang munafik ma'lumun nifaq, yang dikenal pasti kenipakannya. Kalau dengan standar yang seperti ini, kalau kita gunakan neraca, wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq, maka kalau seperti di zaman kita sekarang, bisa kita pastikan semuanya munafikun. Daripada atasannya, daripada pejabatnya, mungkin juga tidak terkecuali sebagian dengan ulama dan juga dengan para habaibnya. Kalau dengan orang ramai, itu kira-kira dalam jam 5 pagi udah ngantor, jam 5 sudah ke tempat kerja, jam 5 sudah standby dengan urusannya, jam 5 sudah siap bergerak untuk menuju destinasi masing-masing. Tapi bagaimana dengan salatu khairum minan naum? Ada dalam berapa kali lantunan yang seperti itu ternyata kita abaikan, bukan karena kita tidak mendengar, bukan karena kita tidak paham. Ini dengan sosep yang canggih, perasaan gak kawan-kawan daripada Z, ini enak nih begini nih, ngobrolnya enak banget nih. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allah Allah ya Allah 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 ya Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Teknologi yang canggih bagus, yang walaupun suaranya serak-serak dikit, tapi ternyata itu dengan gema suara dan juga dengan lantunan jadi indah dan merdu. Coba kita coba lagi dengan salawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika Rabbi faj'al mujtama ya tuhsanal khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Seperti itu lantunan adzan yang dikumandangkan pada tiap pagi dengan sound system yang bagus, dengan suara yang merdu, dan juga dengan lantunan yang lantang, jelas dan terang. Masya Allah, tabarakallah. Gak ada patah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jalalillah, Jalalillah. Gak ada adzan seperti itu. Allahu Akbar, Allah.
Seperti itu lantunannya, Masya Allah tabarakallah. Masa sampai kalau kedua kuping kita tidak mendengar, masa sampai dengan kita tidak terkejut, masa sampai dengan kita tidak memperkenankan seruan daripada zikra saja. Ternyata datang salah satu daripada sahabat kita, mungkin sudah dimusyawarahkan sebelumnya, yang walaupun kita dulu dijemput diundang oleh Akhi Al-Fadil Ustaz Arifin Ilham, Allah yarhamuh wa taghammadahullahu bi rahmatihi wa maghfiratihi. Walaupun sejak pada beberapa yang lalu beliau datang kunjung ke pondok, mungkin dengan beliau juga pada waktu itu duduk di teras minum-minum santai-santai pada di lebaran, mungkin juga Ustaz Usti juga hadir pada seketika itu. Tapi Allah tidak takdirkan, Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Yang walaupun kita diundang pada saat ketika itu, tapi ternyata mungkin kesempatan, mungkin peluang, mungkin kita tidak dapat meluangkan waktu untuk kita dapat bersama di Masjid Al-Dzikra, di antara daripada masjid yang menelan biaya miliaran. Tapi kira-kira seindah Masjid Muammar Gaddafi, seindah dan secanggih dan semodern tuh tangganya, Masya Allah muter. Jarang-jarang kita lihat masjid ada tangga mutar sampai ke kubah sana situ. Itu menggambarkan tentang keadaan masjid zaman dahulu, di mana dengan azan yang dikumandangkan bukan dikumandangkan di dalam kamar situ, bukan di bawah. Muadzin naik ke menara, ada yang namanya menara masjid, ketinggiannya sampai 300-400-an meter menjulang ke atas untuk mengumandangkan azan. Pada waktu dengan azan dikumandangkan, perhatikan, tidakkah pada waktu mengumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu dengan muadzin tidak cuma hanya menghadap ke satu arah, hayya 'alas shalah, lo kenapa menoleh ke kanan sampai 2 kali? Tuh dengan tukang becanya, tuh dengan tukang gerobaknya, itu dengan bapak pejabatnya, itu dengan senimannya, itu dengan atletnya, itu juga dengan nelayan, semuanya tidak ada yang terkecuali. Belum cukup menoleh ke kanan 2 kali dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Yang mutar adalah kepala, atau juga yang mutar itu adalah muka kita ke kanan dan ke kiri. 2 kali dengan hayya 'alas shalah, 2 kali dengan hayya 'alal falah, supaya yang jatuh liatin itu sampean yang dipanggil, kita yang dimaksud, kita yang diseru. Jangan sampai dengan kita pura-pura tidak mendengar, jangan sampai dengan kita berpura-pura tuli, jangan sampai dengan kita tidak tahu menangguh. Yang paling kita khawatirkan saat ketika dengan kalimat tadi itu kita perlukan pada detik yang terakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Takut kalau tidak kunjung datang. Sebelum dengan kita berangkat menuju alam akhirat, sebelum dengan kita berpindah bi awali manzilin min manamsilil akhirati, awal persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhirat itu kalau tidak disertai dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ahbabana billah, diyubanan a'izah, alhamdulillah suasana sekarang ini semakin sejuk, semakin nyaman. Kalau seandainya ada yang mengatakan Sentul itu tidak cantik, justru pemikirannya yang tidak cantik. Kalau seandainya ada yang mengatakan Sentul itu tidak bagus, justru dia manusia yang tidak bagus. Kalau ada yang mengatakan kemodernan yang modern itu tidak modern, kecanggihan yang canggih itu tidak canggih, keindahan yang indah itu tidak indah, itu orang tidak sehat. Tapi pada masa yang sama, kita sebagai kaum muslimin, secanggih teknologi kita, secepat peralatan transportasi yang kita gunakan, Masya Allah tabarakallah, Jakarta Sentul insya Allah bisa kita tempuh dalam hitungan waktu setengah jam saja. Tadi kami bergerak daripada pondok jam 4.20 sampai ke sini sebelum azan subuh. Alhamdulillah. Tuh kawan-kawan baru tahu, Abi bukan cuma cerita-cerita saja. Kalau jalannya lurus, Abi akan bawa 160 sampai pada 80. Kalau eksiden, kita akan sama-sama pergi bukan ke alam Sentul, tapi ke alam akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi orang-orang yang cepat begitu terus nanti selalunya selamat. Yang eksiden, yang kecelakaan, yang nyetirnya santai sambil merokok, sambil ngobrol. Tapi kalau pada waktu kecepatan 160 dalam 1 jam, nggak ada yang sambil merokok, nggak ada yang sambil santai, nak tegang, konsentrasi, fokus betul.
ajak ngobrol pun nggak lihat kanan kiri, ngobrol tapi kita tidak lihat kawan. Tapi kalau pada waktu kita nyetir 80, satu, untuk apa kita beli mobil mewah? Mendingan kita beli kancil saja. Second hand dapat 30 juta. Beli 300-400 potoner, belinya berapa? Hampir 500-an kan? Abang Lukman 500-an kan? Beli Camry yang model baru berapa? 600-an lebih. Terus nyetirnya cuma 80. Jadi kata angkot, senasib kita. Majalah dapat. Gak ada bedanya lo dengan gue, sama-sama macetnya, sama-sama. Tapi Masya Allah, tabarakallah, dalam satu paparan sejarah kali pertama dengan saya tahu pada masa tinggal di Bogor, sejak daripada tahun 2004 sampai sekarang itu kita semuanya takut dengan angkot. Yang punya mobil bagus, Altisnya, Camry-nya, Fortuner-nya, Lexus-nya, atau dengan kendaraan mobil-mobil seumpama Ferrari, Lamborghini, atau Bentley, atau dengan Rolls misalnya, itu semuanya takut dengan angkot. Tapi kemarin pada waktu supir Bang Lukman, teman kita pada waktu bawa Abi daripada pondok sampai ke masjid Al-Ihsan, sampai ke masjid Al-Ihsan, justru angkot yang ketakutan. Masya Allah. Jadi kan biasanya kanan kiri jalan, bahu jalan tuh angkot yang punya kerja, itu angkot yang punya bagian. Kemarin itu Alphard jalan di bahu jalan, sehingga yang punya nyangkut diambil sama Alphard. Terpaksa angkut mengalah dengan Alphard. Allahu Akbar. Itu tidak ada dalam sejarah Indonesia. Luar biasa. Yang penting aman dan selamat. Khair, seperti itu ceritanya. Dengan begitu cepat dengan kita sampai. Tapi kenapa kita lambat untuk sampai ke masjid? Tapi kenapa kita lambat dengan zikirnya? Tapi kenapa kita lambat dengan zikronya? Senantiasa diingat-ingatkan, senantiasa dinasihati, sampai serak-serak suara almarhum Ustadz Arifin Ilham. Mungkin masing-masing daripada kita masih ingat dengan tentang pada waktu beliau berzikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Itu kira-kira sejak daripada tahun 2000-an dalam berapa ribu kali lantunan Al-Baqiyatus Shalihat yang dilantunkan oleh Ustadz Arifin Ilham. Arifin tetap masyarakatnya tidak jadi arif, ilham tetap dengan masyarakatnya tidak mendapatkan ilham dan petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluh. Yang buka-bukaan tetap buka-bukaan, yang lengah dan lalai tetap tidak ada perubahan. Suasana dunia serba canggih, serba modern, tapi pada masa yang sama yang modern itu adalah pembangunannya, yang bagus itu adalah tempat kediamannya, yang lengkap itu adalah pakaiannya. Tapi ternyata dengan seumpama salat berjamaah saja, itu ternyata dengan kita masih belum mampu istiqomah dalam melaksanakannya. Yang paling kita khawatirkan dengan diri pribadi kita atau dengan bangsa kita, yang paling kita takutkan kalau ternyata dengan Allah sudah tidak berkenan dengan kita, tak peduli dengan kita, tidak ngirau, sompian datang tidak datang, sompian dikir tidak dikir, sompian hadir tidak hadir, sompian ngaji tidak ngaji. Kalau dahulu disebut dengan zaman jahiliyah, aku tidak peduli dengan kalian berada di jahiliyati al-qarnil ishrin, berada pada zaman kebodohan abad yang ke-20. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ternyata itu yang berlaku, hai luar biasa. Pada tiap hari Sabtu dan Minggu yang namanya senam jantung sehat, yang namanya senam aerobik, Masya Allah tabarakallah, ibu-ibu, bapak-bapak cergas betul, jogging takduk luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Kita dengan orang-orang yang kreatif seperti itu kita kagum. Tapi jangan sampai sampean stroke pada waktu untuk datang ke masjid. Cergas, sehat, afiat, segar, bugar, semuanya iya. Kalau ajak jogging sampai ke Masjid Al-Madinatul Munawwarah yang di sana dekat bundaran sana, insyaallah siap. Jalan kaki ke Jakarta, siap. Senam aerobik sepanjang 3 jam, siap.
Tapi pada waktu ajak ke masjid, stroke kakinya. Dengar Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala, udah stroke total. Masya Allah, tabarakallah, apa daya, tinggal tidak lebih daripada keinginan. Tapi yang walaupun pada waktu udah lumpuh, yang walaupun sudah stroke, yang walaupun sudah tidak leluasa, sudah tidak mampu untuk bergerak, tapi selama masih ada nawaya salihah, masih ada niat-niat yang bagus, Allah berfirman kepada orang yang sakit, Allah berfirman kepada orang yang musafir, uktubu li abdi maka ya'malu fi sihhati wa bi dari iqamatihi. Tulis ganjaran pahala kepada hambaku yang sakit tadi itu seperti pada waktu dia sehat, seperti pada waktu dia mukim. Yang pada waktu musafir kita dikejar waktu, ya Allah beb, 8 jam, 9 jam dengan kita transit lagi. Jadi daripada Jakarta kita terbang menuju Abu Dhabi atau menuju Dubai, tidak kurang daripada dalam 7 jaman. 7 jam transit, 4 jam di sana, tambah lagi kira-kira dalam 3 jam untuk kita mendarat di Madinah atau juga untuk kita mendarat di Jeddah. Ya Allah capek, nggak ada lagi pada waktu itu hasbi rabbi, udah nggak bisa, mata ngantuk, badan capek karena kita musafir, kita daripada destinasi daripada tempat pada tempat, capek sungguh. Sampai yang pernah 40 hari, yang pernah 4 hari, kira-kira ada waktu nggak? Subhanallah, la ilaha illallah 100 kali, mata dah ngantuk, badan dah capek. Jadi kita pada saat ketika yang paling nikmat apa saja? Yang paling nikmat Allahumma barik lana bima razaqtana. Yang paling nikmat bismika Allahumma ahya wa amut, doa tidur. Itu yang paling nikmat. Suruh tahajud, ya Allah, rasa-rasa nggak bisa. Salat yang wajibnya pun yang 4 saja jadi 2. Bagaimana kira-kira dengan yang 2? Yang di 2 tertinggalkan. Yang 4 saja diskon 50%. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, tuh dengan isya jadi 2. Sampai yang punya tabiat, punya hasrat keinginan seperti itu bukan cuma hanya di kalangan kita. Ada di antara daripada sahabat Nabi pada waktu ditanya, apa yang paling menyenangkan Anda sejak beberapa kali kamu musafir dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling terkesan dalam kehidupan Anda senantiasa bersohbah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang pertama, sholat yang 4 rakaat itu jadi 2. Saya berharap kalau nanti ada kesempatan kembali untuk musafir dengan baginda, yang 2 itu tinggal menjadi 1 nanti. Itu sahabat. Gimana kira-kira dengan seumpama kita? Super malas, super tidak bisa, super tidak mampu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dengan rahmatnya Al-Mudabbir, yang maha menata, yang maha pengasih, yang maha bijaksana, yang maha pengampun, dan juga yang maha penyayang, Allah berfirman, uktubu li abdi, tulis ganjaran pahala hambaku yang super letih, capek dalam perjalanannya pada waktu dia musafir, seperti dengan amalannya pada waktu dia bermukim. Dengan amalannya pada waktu dia sehat, pada waktu dia sakit, seperti dengan amalannya pada waktu dia sehat. Alhamdulillah kita dapat bonus luar biasa. Jadi yang penting bagaimana? Yang penting yang kita harapkan sebagaimana cergas dengan pergerakan kita ke sana dan kemari, kita juga berharap yang cergas itu bukan cuma hanya ucapannya, cergas juga dengan amalannya, cergas juga dengan ibadahnya, cergas juga dengan zikir tasbih dan takbirnya. Jadi begitu saja adzan waktu berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udah bergerak semuanya. Dah. Tadi kaki yang tidak bisa dilangkahkan sudah bisa melangkah. Tadi dengan tangan yang tidak bergerak sekarang sudah bergerak. Ini dengan anggota yang tidak dapat dipindahkan sudah bisa berpindah untuk mengambil air wudhu, berpakaian serba rapi dan kemas, datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh untuk melaksanakan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa lantunan pertama setelah basmalah yang kita ucapkan itulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Rabb, kepada semesta alam. Sebab karena dengan kita dipilih,
Kita bersyukur karena kita dipilih. Kita bersyukur karena dengan kita diberikan taufik dan hidayah. Kita diberikan kekuatan untuk memperkenankan seruan Allah Jalla Jalaluhu. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kembali stroke siapa Imam Abdul Wahid rahimahullahu taala. Jadi mudah-mudahan dengan jamaah dzikra, jamaah Masjid Ad-Dzikra, kita macam seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahid ini adalah yang bakalan akan jadi suami katanya kepada salah seorang daripada abidah. Ada yang mengatakan akan menjadi suami kepada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Ada yang mengatakan akan menjadi suami kepada salah seorang perempuan berkulit hitam. Tidak ada seorang yang tahu, di mana dengan Imam Abdul Wahid rahimahullahu taala dalam satu harapan, dalam satu keinginan beliau, aku teringin mau ketemu dengan calon istri saya di dalam mimpi. Aku pengen mau ketemu dengan calon istri saya di dalam surga di dalam mimpi. Jadi masalah tabarakallah dalam satu mimpi Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala dikatakan kalau sampean pengen mau ketemu dengan calon istri sampean nanti di dalam surga, sampean pergi ke Sentul City. Di samping Sentul Tawar misal saja, sebelah kiri ada 3 buah rumah yang paling pojok sekali. Disitulah tempatnya yang bakalan akan menjadi istri sampean nanti di dalam surga. Masalah tabarakallah daripada Jogja atau juga daripada Jakarta atau daripada mana saja berangkat, tanyakan di mana Sentul, keluar terserah Sentul Utara atau juga dengan Sentul Selatan. Lah sampai ke Sentul di mana yang namanya Sentul Tawar tuh, atau di mana di sebelah situlah adalah dekat sini. Cari sendirilah dekat rumah sakit. Di situ juga ada Shell. Nah, masuk ke dalam. Depan ada Kentucky, sebelah situ ada Eon. Pojok sekali rumah yang paling pojok. Setelah sampai ke sana ternyata ketemu dengan seorang perempuan berkulit hitam. Bertemu dengan seorang perempuan berkulit hitam. Apa kata perempuan tadi itu? Qala ya Muhammad, ya Abdul Wahid, liqa'una huna. Abdul Wahid, pertemuan kita nanti di sana bukan di sini. Kok bagaimana bisa tahu? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata Imam Abdul Wahid rahimahullah ta'ala, hei ibu makci, hei makci, ibu, dari mana sampean tahu nama saya adalah Muhammad ibn Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala? Sebab roh sampean itu berdapi dengan roh aku punya alam dar. Pada waktu dengan kita dikumpulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, al arwahu junudun mujannada. Begitu yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, roh-roh itu macam seperti dengan pasukan yang menyatu. Pama ta'arafa minha talab, yang berkenalan pada alam dar itu nanti akan menyatu dan juga akan saling kenal mengenal. Wa ma tanakara minha talab, yang tanakur, yang berpalingan pada seketika itu akan berjauhan, mungkin akan bermusuhan nanti pada hari kiamat. Jadi inti kesimpulannya, mudah-mudahan secanggih dunia yang canggih, semoden dunia yang moden, jangan lupa, jangan sampai kemodenan yang moden membuat kita jadi tambah lengah, tambah lalai. Dulu duduk di masjid, astagfirullahaladzim, buat tasbih sampai yang 1000 biji, subhanallah, tuh 1100 tambah dengan bijiannya lagi bisa jadi 1000, subhanallah, la ilaha illallah. Sekarang ya enggak ada apa-apa, jual aja udah. Itu sampai dibawa ke dalam masjid. Jadi canggih-canggihnya teknologi membuat kita semakin jauh daripada Allah, membuat kita jadi lengah dan lalai. Kita tidak ingin yang seperti itu. Kita peralat, kita buat satu slogan yang ideal agar bagaimana dengan kita mampu untuk mengakhiratkan dunia, untuk mengakhiratkan handphone, untuk mengakhiratkan teknologi canggih, untuk mengakhiratkan segala kemodenan, segala keindahan, segala kelengkapan dan kesempurnaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun fadzakir fa inna dzikra di masjid dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada dalam beberapa menit sebelum kita sama-sama melaksanakan salat duha,
karena jamaah yang hadir pada pagi hari ini itu bervariasi dari sudut usia, ada yang 50-an, ada yang 40-an, ada yang 55-an, ada yang 60-an, ada yang sudah hampir lebih daripada 60-an, hampir 70. Jadi yang tidak bisa melaksanakan salat duha rakaatai duha syub'ah ad-duha, Nabi kita pesankan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili, sang kekasihku telah berpesan kepada saya untuk melaksanakan 3 perkara, an asuma, puasa 3 hari pada tiap bulan. Kemudian yang kedua, wa an usalliyal witra, wa an usalliyal witra qabla an anam, laksanakan salat witir sebelum tidur. Dan yang ketiga, wa an usalliya syaf'atai ad-duha, melaksanakan 2 rakaat salat duha." Jadi yang tua-tua yang enggak mampu melaksanakan salat duha 2 rakaat, elok buat salat duha 8 rakaat. Lebih terterapi kesehatannya. Enggak bisa 2, 4, enggak bisa 4, 8. Jangan bilang gak bisa 8, 2. Itu nanti membuat kita akan jadi malas. Kita diajak makan, jangan diajak makan kalau nggak banyak pun sedikit, itu salah. Cara menawarkan makan seperti itu tidak betul. Kalau nggak banyak pun sedikit, terus kita coba, kita cicipin, enak, mau nambah malu. Kenapa? Sebab dibilangin sedikit tadi itu. Jadi bagusnya bagaimana? Makanlah, makan dululah baru pergi. Kalau enggak sedikit pun banyak. Macam itu cara mengajak orang makan. Kalau tak sedikit pun banyak. Kalau enggak mau nyumbang 10.000, 100.000 lebih bagus. Begitu dengan ayatnya. Her, mungkin ada yang ingin dikongsikan. Silakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Ihsan ada?